Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Qala Allahu azza wa jalla fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa inna asdaqal hadithi kitabullahi wa khairal huda huda nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Malam ini Rabu, malam Kamis tanggal 29 Jumadil Awal 1437 Hijriah, bertepatan dengan tanggal 9 Maret 2016. Kita melanjutkan membaca kitab Bulughul Maram min Adillatil Ahkam karya Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah. Pada pertemuan yang lalu kita telah membaca sampai 278 sudah nggih? Baik. Sekarang 279. Ahsantum, barakallahu fikum. Qala al-Imam Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah wa anhu qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza faragha min qiraati ummil Qur'an rafa'a sautahu wa qala amin. Rawahu Ad-Daruqutni wa hasanah wal Hakim wa sahhahah. Wali Abi Dawud wa Tirmidzi min hadithi Wa'il ibn Hujr nahwu. Taib 279 dan 280 sekaligus dirangkai karena satu pembahasan. Wa anhu kembali ke siapa? Abu Hurairah. Berarti hadis yang kita baca hadis Abu Hurairah. Wa anhu qala, siapa yang berkata? Abu Hurairah. Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dahulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza, apabila faragha, selesai. Faragha artinya selesai. Min qiraati, dari membaca ummil Quran, Al-Fatihah, ummul Quran Al-Fatihah. Rafa'a sautah, rafa'a mengangkat, mengeraskan juga boleh. Rafa'a mengeraskan, mengangkat, meninggikan sesuai konteks kalimat. Karena bahasa Arab itu bahasa yang paling fleksibel, sehingga kita terjemahkan asalkan tidak merubah makna, la syai' insyaallah, tidak mengapa. Rafa'a sautah, apa? Mengeraskan suaranya. Wa qala, dan beliau mengatakan amin. Diangkat memang suaranya, dikeraskan. Rawahu Ad-Daruqutni wa hasanah. Siapa yang meriwayatkan? Al-Imam Ad-Daruqutni wa hasanah, dan dihasankan oleh beliau. Wal Hakim wa sahhahah, diriwayatkan juga oleh Al-Imam Al-Hakim dan disahihkan beliau. Hadis ini seperti yang beliau sebutkan tadi, hadis yang hasan atau sahih juga seperti yang dikatakan oleh Al-Imam Al-Hakim rahimahullah. Yang jelas hadis ini muhtajjun bihi, bisa digunakan sebagai hujjah atau dasar hukum. Yang selanjutnya wali Abi Dawud wa Tirmidzi, dan menurut Abu Dawud dan Tirmidzi min hadithi Wa'il bin Hujr, dari hadis sahabat siapa? Wa'il bin Hujr nahwu. Apa artinya nahwu? Semisalnya. Wa'il bin Hujr dalam pertemuan yang lalu sempat disinggung, beliau adalah sahabat yang berasal dari mana? Pak Dimingin? Dari mana? Hadramaut. Ahsan, Pak Dwijo. Barakallahu fiik. Abu Alfa. Hadis ini disahihkan oleh Imam Al-Wadi'i Asy-Syaikh Muqbil rahimahullah. Hadis yang Wa'il bin Hujr, artinya dan maknanya sama, menjelaskan bahwa Rasulullah SAW setelah selesai membaca surat Al-Fatihah,
ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Beliau mengucapkan apa? Amin. Beliau mengucapkan amin. Walhamdulillah. Baik, poin yang pertama silahkan dicatat. Seluruh ahli qiraah, seluruh ahli qiraah seluruh ahli qiraah. Qiraah itu apa? Membaca Quran je. Seluruh ahli qiraah dan semua riwayat menyebutkan cara membaca amin. Cara membaca amin. Yaitu dengan hamzah yang dibaca mad. Mad itu apa, panjang ya. Hamzah yang dibaca mad dan mim tanpa tasydid. Dan mim tanpa batas tasydid. Iya. Jadi membacanya bagaimana? Amin. Jadi mimnya tanpa tasydid. Sebagian anak-anak kita mungkin karena saking semangatnya seolah-olah mimnya tasydid. Amin. Artinya sudah berbeda nanti. Kalau amin seperti yang sudah kita praktekkan selama ini, artinya apa? Allahumma istajib. Ya Allah kabulkanlah. Karena kan sebelumnya ayat terakhir dari surat Al-Fatihah berisi doa. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kemudian apa? Amin. Apa artinya amin? Ya Allah kabulkanlah. Jadi semua ahli qiraah tanpa terkecuali dan seluruh riwayat tanpa ada yang dikecualikan cara membacanya sama, yaitu hamzah dibaca panjang kemudian mim dibaca takhfif atau tanpa tasydid min. Jadi apa? Amin. Baik, itu cara membacanya. Wallahu a'lam bishawab. Yang kedua, dituntunkan saat membaca amin. Dituntunkan saat membaca amin. Dituntunkan saat membaca amin untuk mengeraskan suara. Ya. Apa dasar hukumnya? Hadis yang baru saja kita baca. Ada berapa hadis? 2, yaitu hadis Abu Hurairah dan hadis Wa'il bin Hujr. Kedua-duanya disahihkan para ulama. Ini dasar hukum kita mengatakan membaca amin harus dikeraskan. Tentunya keras yang dimaksud adalah keras yang dalam batasan wajar, bukan keras yang berlebihan. Mungkin sebagian kita dulu waktu masih kecil dan sampai sekarang regenerasinya masih berjalan, anak-anak kita juga seperti itu. Kalau membaca di keras amin. Apalagi waktu sholat tarawih kan gitu ya. Waktu sholat tarawih, anak-anak di belakang rame,
Sudah rame, semakin rame ketika membaca apa? At-ta'min. Amin. Bahkan gonta-gantian amin, amin. Begitu. Ya, di satu sisi mereka perlu dididik, perlu diarahkan. Namun di sisi yang lain kita juga bersyukur bahwasanya mereka anak-anak kita masih memiliki keinginan dan rasa cinta kepada masjid. Mereka masih bisa diarahkan untuk sholat di masjid. Di satu sisi memang kita rodok, bagaimana lihat anak-anak itu rame, kemudian teriak-teriak, lantas juga mengucapkan aminnya berlebihan. Tapi alhamdulillah di satu sisi yang lain, dan sisi ini tentunya lebih dominan, kita bersyukur anak-anak tersebut alhamdulillah masih punya keinginan untuk memakmurkan masjid. Tinggal waktu dan usaha serta taufik dari Allah, tentunya itu yang paling terpenting. Mudah-mudahan mereka selalu mendapatkan petunjuk dan hidayah dari Allah Azza wa Jalla. Nah, dulu di zaman Nabi Muhammad SAW, karena begitu kerasnya makmum juga imam membaca amin, itu digambarkan sampai masjidnya bergetar. Digambarkan sampai masjidnya bergetar. Nah, dan itu terus berjalan sampai di zamannya sahabat, zaman tabi'in dan seterusnya. Karena saking saking kerasnya mengucapkan amin. Itu yang pertama. Yang kedua, saking kompaknya. Yang ketiga, zaman dulu masjid masih penuh. Kan itu. Dari 3 faktor inilah kemudian seperti Atha bin Abi Rabah mengatakan Ammana Ibnu Zubair wa man wara'ah hatta inna lil masjidi lalujjah. Kata seorang tabi'in bernama Atha, dulu Abdullah bin Zubair sebagai imam ketika membaca amin bersamaan dengan makmum yang di belakangnya, saking kerasnya sampai-sampai masjid itu bergetar. Innalil masjidi lalujjah. Nah, kekompakan dan kebersamaan inilah yang kemudian membuat kaum Yahudi di kota Madinah saat itu merasa iri. Ada beberapa riwayat menyebutkan bahwa kaum Yahudi di antara mereka yang membuat hasad itu karena menyaksikan dan mendengar kaum muslimin saat mengucapkan amin di dalam salat bisa serentak bersama-sama, satu suara, satu nada, amin. Itu orang Yahudi sampai merasa tersakiti. Sampai merasa tersakiti karena kekompakan dan kebersamaan seperti itu hampir-hampir tidak ditemukan di kalangan orang-orang Yahudi. Nah, hampir tidak ditemukan di kalangan orang-orang Yahudi sejak zaman dulu, zaman Nabi Musa alaihi salam, ketika masih diutus, waktu beliau hidup di tengah-tengah mereka sampai hari ini. Nah, orang-orang Yahudi tidak akan pernah bisa bersatu, tidak akan pernah bisa padu. Nah, walaupun sekarang ini kita melihat dan menyaksikan seolah-olah mereka satu, seakan-akan mereka tidak berpecah belah, tidak berselisih. Nah, tapi pada hakikatnya mereka pecah sendiri. Nabi Muhammad SAW sudah menyebutkan, iftaraqatil yahud ala 72 firqah, atau kama qala Nabi SAW. Orang-orang Yahudi itu terpecah-pecah sampai lebih dari 70 kelompok. Lebih dari 70 kelompok. Sampai hari ini juga, jangan dikira dan jangan disangka orang-orang Yahudi yang berada di negara Israel saat ini mereka kemudian kompak. Keliru pemahaman seperti itu. Yang benar mereka sendiri berpecah-pecah. Nah, yang benar mereka sendiri berpecah-pecah. Yang namanya Benyamin Netanyahu, kemudian Ariel Sharon, nah, dan yang lainnya itu oleh sebagian kelompok yang lain juga dikafirkan. Beberapa sekte, beberapa faksi di kalangan Yahudi satu sama lain juga saling mengkafirkan. Nah, satu sama lain juga memiliki kepentingan pribadi, kepentingan keluarga, bisnis dan yang lainnya. Yang jelas Allah Subhanahu wa ta'ala telah berfirman dalam Al-Qur'an, tahsabuhum jami'an wa qulubuhum syatta. Kita percaya sekali dengan firman Allah Subhanahu wa ta'ala yang disebutkan terkait dengan orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani secara khusus. Ayat yang saya bacakan tadi itu terkait dengan orang-orang Yahudi dan Nasrani secara khusus. Allah Azza wa Jalla menyatakan, tahsabuhum jami'an. Engkau kira mereka bersatu. Tahsabuhum jami'an wa qulubuhum syatta. Padahal hati mereka
tercerai-berai. Hati mereka tercerai-berai. Nah, sehingga saat melihat dan menyaksikan kaum muslimin sama-sama kompak, ya, sama-sama dengan satu suara amin, sakit hati. Orang-orang Yahudi sakit hati. Kenapa bisa orang Islam sampai seperti itu? Nah, kenapa bisa orang Islam sampai seperti itu? Barakallahu fikum. Apalagi melihat sejarah sebelumnya. Penduduk kota Madinah itu secara garis besar kembali kepada dua suku, Aus dan Khazraj. Aus itu nama orang, Khazraj juga nama orang. Aus dan Khazraj kakak beradik, tunggal bapak, tunggal mbah, satu keturunan. Kemudian masing-masing punya anak, punya cucu, punya buyut, punya cangga dan seterusnya. Kemudian akhirnya terjadi selisih faham. Lantas hiduplah perang di kalangan Aus dan Khazraj sampai 100 tahun lebih lamanya. Jadi masing-masing orang yang terlahir itu sudah dalam keadaan menyimpan benci dan dendam. Ada bayi lahir dari kalangan suku Aus, itu secara tidak langsung darahnya sudah penuh dengan dendam kepada orang-orang Khazraj. Orang Khazraj juga seperti itu, terus terdidik dalam keadaan benci dendam, benci dendam, benci dendam. Perang antara Aus dan Khazraj bukan sekali dua kali, puluhan kali, bahkan ratusan kali. Ada yang memakan korban dalam jumlah sedikit, bahkan ada yang sampai memakan korban ribuan orang dalam satu kali pertempuran. Nah, itu perang dua kabilah besar, Aus dan Khazraj. Nah, sampai kemudian datang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam datang dengan membawa konsep Islam, konsep yang sangat sempurna itu. Nah, dipersatukan oleh Islam yang tidak mengenal suku, bahasa, bangsa, logat, kulit. Nah, bentuk badan, rupa wajah itu bagi Islam bukanlah patokan dan ukuran. Yang menjadi ukuran adalah ukhuwah Islamiyah, persaudaraan sesama kaum muslimin. Nah, karena konsep itu betul-betul matang dan sempurna, maka Aus dan Khazraj setelah mereka semua masuk Islam, tidak tersisa lagi sedikit pun benci dan dendam. Sama sekali tidak tersisa. Tidak pernah ada tanda-tanda sebelumnya terjadi permusuhan. Orang yang tidak faham cerita dan sejarah mereka, ketika menyaksikan begitu dekatnya Aus dan Khazraj, tidak akan pernah menyangka kalau dulu simbah-simbah mereka pernah terlibat perang besar. Kenapa? Begitu rekat dan kuat orang-orang Aus dan Khazraj. Allah Azza wa Jalla berfirman dalam Al-Quran, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu wadhkuru ni'matallahi 'alaikum idh kuntum a'daan fa'allafa baina qulubikum fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana. Berpegang teguhlah kalian dengan tali Allah Azza wa Jalla semuanya. Nah, dan ingatlah ketika kalian saling bermusuhan satu dengan yang lain, lalu Allah Azza wa Jalla lembutkan serta persatukan hati kalian semua. Fasbahtum bi ni'matihi ikhwana. Dengan nikmat dari Allah, kalian pun kemudian menjadi saling bersaudara satu dengan yang lain. Itu Aus dan Khazraj. Nah, orang-orang Yahudi bencinya luar biasa. Nah, jadi sakit hati betul melihat kaum muslimin kok bisa bersatu, bisa padu. Nah, yang dulunya bermusuhan, permusuhan itu betul-betul hilang, tidak berbekas. Orang Yahudi ini bencinya luar biasa, tidak senang dengan kondisi kaum muslimin. Sampai-sampai mereka pernah membuat makar, ya, pernah membuat makar. Saking bencinya, mereka mengutus siapa? Anak muda, orang Yahudi, anak muda masih muda, Yahudi, punya kemampuan berbicara yang fasih, pintar bergaul, begitu ya. Yang jelas kriterianya luar biasa si pemuda ini, pemuda Yahudi. Nah, kemudian latihan dan belajar sejarah Aus dan Khazraj, diminta menghafalkan syair-syair perang yang dulu dibaca oleh Aus dan Khazraj. Jadi si pemuda Yahudi ini tadi apa? Dididik tek 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 tek, kan itu. Ini pintar, cerdas, berani dan seterusnya, nggih. Si pemuda Yahudi tadi. Tugasnya apa? Menyusup di kalangan kaum muslimin. Menyusup di kalangan kaum muslimin. Nah, kalau lihat orang-orang Aus dan Khazraj kumpul, sesama kaum Ansar kumpul, si pemuda yang sudah dididik tadi bergabung. Nah, ngobrol sana ngobrol sini, nyambung.
Nah, karena memang supel, pandai bergaul, terpilih. Nah, sampai suatu saat ada kesempatan si pemuda Yahudi tadi kemudian mulai cerita, wah dulu masih ingat ya waktu sejarah perang Aus dan Khazraj itu ya, mulai membangkitkan kenangan kan itu. Setelah itu si pemuda tadi membacakan bait-bait syair dari masing-masing Aus dan Khazraj. Wah dulu pahlawan Aus mengucapkan syair seperti ini, apal. Kemudian dijawab oleh penyair dari Khazraj, kayak gini. Akhirnya orang-orang yang berkumpul saat itu kan bangkit kenangannya. Ketika mulai bangkit, akhirnya yang Aus berusaha menampilkan diri sendiri. Yang Khazraj juga tidak mau kalah. Yang Khazraj ingin membanggakan pahlawannya. Suku Aus tidak mau kalah terus sampai akhirnya terjadilah perkelahian antara suku Aus dan Khazraj. Sampai kemudian masing-masing pulang untuk mengambil senjata dan perlengkapan perang. Nah, memanggil teman-teman sesukunya. Tetapi alhamdulillah berita itu sampai juga kepada Nabi Muhammad SAW. Kemudian Nabi bergegas, terburu-buru, cepat sekali ingin datang ke lokasi tersebut, kemudian langsung mendamaikan. Kata Nabi SAW, abi da'wal jahiliyati wa ana baina adhhurikum. Saya masih hidup di tengah-tengah kalian. Apakah kalian kemudian menggunakan cara-cara memanggil jahiliyah zaman dulu? Kan itu. Kemudian didamaikan lagi oleh Nabi SAW. Lalu terungkap ternyata perselisihan saat itu oknum atau provokatornya dari kalangan orang-orang Yahudi yang kemudian akhirnya suku mereka, kalau tidak salah suku Bani Mustalik, kemudian diusir oleh Nabi Muhammad SAW karena mereka menjadi penyebab kericuhan atau kerusuhan di kota Madinah. Walhamdulillah itu kemudian bisa dieliminir, bisa ditangkal dan dicegah dengan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Yang jelas pada saat kita salat berjamaah, salat jahriyah, kemudian imam membaca surat Al-Fatihah, tiba pada ayatnya ghairil maghdubi alaihim waladhdallin, maka kita sebagai makmum dan juga imam tentunya sama-samalah mengucapkan apa? Amin. Yang kompak, yang bareng, tidak perlu teriak-teriak amin, tidak perlu. Nah, yang paling penting adalah kebersamaan, kekompakan dan seterusnya. Wallahu alam bissawab. Ya, selanjutnya poin ketiga. Apabila bacaan amin kita, apabila bacaan amin kita berbarengan dengan amin yang diucapkan malaikat, apabila bacaan amin kita berbarengan dengan apa tadi? Dengan apa? Dengan aminnya malaikat, maka dosa-dosa yang terdahulu akan diampuni. Berdasarkan hadis Abu Hurairah, riwayat Bukhari, tujuh. Ini keutamaannya, walaupun ulama mengatakan bahwa membaca amin itu hukumnya sunnah, tidak sampai pada tingkatan wajib. Nah, tentunya setiap muslim tidak ingin melewatkan kesempatan dosa-dosa yang dia lakukan sebelumnya diampuni oleh Allah Azza wa Jalla.
Tentunya dosa yang dimaksud adalah dosa-dosa kecil, karena dosa yang besar itu memerlukan taubat secara khusus. Nah, tentunya seorang muslim tidak ingin melewatkan kesempatan mendapatkan ampunan dari Allah Azza wa Jalla dengan cara yang sangat sederhana sekali. Cukup mengucapkan amin. Nah, cukup mengucapkan amin bersama-sama. Mudah-mudahan amin yang kita ucapkan juga berbarengan dengan amin yang diucapkan oleh malaikat. Karena malaikat-malaikat Allah Azza wa Jalla itu juga menyaksikan pelaksanaan salat. Nabi Muhammad SAW dalam hadis Abi Hurairah menyatakan, yata'aqabuna fikum malaikatun bil-laili wa malaikatun bin-nahar. Jadi malaikat-malaikat Allah itu ada yang bertugas secara bergantian. Malaikat malam dan malaikat siang. Malaikat malam dan malaikat siang. Malaikat malam, malaikat malam datangnya waktu asar sampai subuh. Kemudian malaikat siang datangnya sholat subuh sampai asar. Nah, itu malaikat-malaikat Allah Azza wa Jalla. Dan itu termasuk ilmu gaib. Sabda sahih dari Nabi Muhammad SAW dalam riwayat Muslim, Bukhari saya lupa. Nah, yang menggambarkan bahwa sholat yang kita laksanakan itu disaksikan oleh malaikat. Demikian juga hadis Nabi SAW yang melarang kita untuk melaksanakan sholat dalam kondisi baru saja makan bawang putih, bawang bombay atau yang semisalnya, karena mengeluarkan bau mulut yang tidak sedap. Apa yang disebutkan oleh Nabi SAW? Fa innal malaikah tata'adza mimma yata'adza minhu banu Adam. Karena malaikat-malaikat Allah itu juga merasa terganggu seperti halnya manusia, anak cucu Adam. Nah, ini menggambarkan bahwa salat itu juga disaksikan para malaikat. Maka seperti yang disebutkan oleh Nabi SAW, pada saat kita membaca amin berbarengan dengan malaikat-malaikat yang menyaksikan juga mengucapkan amin, maka ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Dosa-dosa yang dilakukan sebelumnya, dosa-dosa kecil yang dimaksud akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka pada saat imam mengucapkan ghairil maghdubi alaihim waladdallin, kemudian kita ucapkan apa? Amin. Semangat dalam mengucapkannya, melihat keutamaan besar yang telah disampaikan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Poin yang selanjutnya, Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala berkata, Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala berkata, Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala berkata, membaca amin disunnahkan. Membaca amin disunnahkan untuk setiap orang yang salat. Disunnahkan untuk apa tadi? Setiap orang yang ya, disunahkan untuk setiap orang yang salat setelah membaca Al-Fatihah. Setelah membaca Al-Fatihah. Titik. baik imam. Akhirnya apa? Imam juga membaca apa? Amin. Baik imam, makmum, ini masih ucapan Al-Imam Nawawi rahimahullah. Baik imam, makmum, ya. Salat sendirian. Istilah fikihnya apa? Munfarid. Imam, makmum, salat sendirian, laki-laki, perempuan, anak-anak, itu semuanya koma, begitu ya. Orang salat sendirian, laki-laki, perempuan, anak-anak, berdiri. Ini masih ucapan Imam Nawawi, seorang ulama dalam mazhab Syafi'i. Berdiri, duduk, berbaring, semuanya masih koma.
Salat wajib, salat wajib, salat sunnah, salat wajib, salat sunnah, sirriyah atau jahriyah. Wallahu a'lam bishawab. Jadi mengucapkan amin itu berlaku untuk siapa saja, semuanya ya, tanpa terkecuali, kecuali yang tidak mampu. Ya, kecuali yang tidak mampu. Apa ada yang tidak mampu mengucapkan amin? Ada siapa? Orang bisu. Ya, betul, orang bisu. Atau gerok. Gerok. Tapi ya sangat disayangkan ya kalau misalkan ada kesempatan ini tadi, keutamaannya luar biasa. Ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Dosa-dosa akan diampuni, kemudian kita lewatkan begitu saja, wah rugi banget. Taib, wallahu a'lam bishawab. Poin selanjutnya ke berapa Bu Ahmad? Kelima. Disunnahkan bacaan amin makmum, disunnahkan bacaan amin makmum bersamaan dengan imam. Bersamaan dengan apa? Imam. Titik. Bukan setelah atau sebelumnya. Ya, cukup insyaallah. Wallahu a'lam bishawab. Itu terkait dengan apa? Bacaan amin. Jadi yang penting bacanya amin. Mimnya enggak boleh ditasdid nggih. Kalau ditasdid nanti artinya sudah beda. Pripun Pak Timingin? Nah, bacaan amin A-nya sama minnya panjangan mana? Panjangan A-nya. Amin. Sama sebenarnya. Amin. Kalau mau dipanjangkan panjang ya min. Kalau tajwidnya apa min itu? Mat arid tulis disukun. Amin. Ya seperlunya aja. Misalkan amin A4 min 6 itu sudah cukup bagus itu. Amin. Nanti prakteknya waktu sholat isya nanti nih. Setelah Pak Imam, Pak Widi Sunaria ucapkan ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Pak Imam, kemudian kita sebagai makmum bareng-bareng mengucapkan apa? Amin. Gitu. Iya. Oh, yang ketinggalan. Untuk sholat gerhana dikatakan tertinggal satu rakaat itu kalau dia ketinggalan rukuk yang pertama. Rukuk pertama ketinggalan berarti sudah statusnya ketinggalan satu rakaat. Berarti nambahnya satu rakaat penuh, 2 kali rukuk, 2 kali sujud. Jadi misalkan Mas Heru telat masuknya di surat Al-Fatihah kedua pada rakaat pertama, ya kan? Mas Heru telat, waduh, jadi tidak sempat ikut rukuk yang pertama. Walaupun ikut bacaan yang kedua, rukuk yang kedua pada rakaat yang pertama, tetap yang lain salam, Mas Heru harus nambah sendiri dengan cara yang sama. Al-Fatihah dulu, kemudian karena pengen cepat-cepat misalkan qul huwallahu ahad, kemudian rukuk, bangkit, Al-Fatihah, pengen lebih cepat lagi inna a'tainakal kautsar, gitu. Itu baru salam. Begitu Mas. Terlambat apa tadi enggak? Oh, bodoh. Karena mau diulang lagi katanya 350 tahun lagi katanya.
yang totalnya seperti tadi katanya seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Itu Pak Dadang. Sehat nggih? Alhamdulillah. Yang penting Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala menyebutkan seperti itu juga. Dalam referensi yang sama tadi, Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala juga menyatakan seperti itu. Ini pertanyaan bonus. Kata Imam An-Nawawi rahimahullah, qala ashabuna wa yusannu at-ta'minu li kulli man faragha min al-Fatihah sawa'un kana fi sholati aw kharijiha. Kata Imam An-Nawawi rahimahullah, para ulama dalam mazhab Syafi'i menyatakan bahwa mengucapkan amin itu juga dianjurkan untuk setiap orang yang selesai membaca Al-Fatihah, baik di dalam salat au fi kharijiha, ataupun di luar salat. Jadi misalkan kita membaca, misalkan jenengan setoran sama saya, alhamdulillahirabbil alamin sampai ghairil maghdubi alaihim waladdallin, jenengan mengucapkan apa? Amin gitu. Begitu Pak Dadang? Penyimaknya. Hah? Penyimaknya ya tidak. Gimana? Yang dengar silakan baca, yang dengar tidak, itu sudah ditanyakan tadi. Ya kembali ke hukum asal tadi. Hukum asalnya kan membaca amin sendiri tidak sampai pada tingkatan wajib, hanya sunnah begitu. Wallahu a'lam bishawab. Tapi seorang muslim tentunya tidak menyia-nyiakan kan itu ya. Itu hanya untuk mengantisipasi kalau suatu saat kita lupa atau yang lain mikir sesuatu sampai tidak mengucapkan amin. Jangan sampai ada rasa berat di hati, waduh aku dosa iki. Enggak. Itu hanya untuk mengantisipasi ketika hal seperti tadi muncul. Gitu nggih? Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.